Selamat malam pemirsa SBO di rumah. Kalau hari Selasa seperti ini malam-malam mungkin sudah capek pulang dari kerjaan, mungkin pulang dari nongkrong tapi nggak masalah. Yang penting saya Arthur akan ada di sini sampai 1 jam ke depan. Kita ngebahas sesuatu yang luar biasa, yang baru dan yang pastinya soal teknologi. Karena kita di Teknovasi Take to the Future dan kita akan ngebahas sesuatu yang bisa dibilang 3 tahun sampai 5 tahun belakangan hangat dibicarakan oleh dunia-dunia IT yang sudah ada ini, apalagi soal dunia internet. Tapi sebelum kita ngebahas itu, kita memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita. Ada selamat malam Pak Wawan. Selamat malam Mas Arthur. Selamat malam Pak Wawan, luar biasa. Ini pengamat teknologi. Dan di sini juga ada Pak Adit. Pak Adit, salaman jauh ya Pak. Salaman jauh. Pak Adit ini adalah dari Data Utama dan kita ngomongin soal mungkin agak sedikit berhubungan dengan yang lalu Pak ya. Kita ngomongin dulu tuh kita sempat ngomongin soal big data. Big data which is sebuah program, sebuah algoritma yang dimana behaviornya manusia itu bisa dibaca dan akhirnya menguntungkan untuk beberapa pihak untuk jadi bisnis. Tapi di lain sisi privacy kita di mana? Betul, betul, Pak? Betul. Kalau Pak Wawan atau Pak Adit kalau nanggepin itu gimana nih Pak? Saya duluan. Boleh Pak Wawan. Jadi masalah privacy ini sebenarnya bukan 3-5 tahun tapi tidak akan pernah berakhir. Karena yang namanya privacy itu ya itu kebutuhan, salah satu kebutuhan dasar manusia ya untuk terlindungi haknya privasinya ya. Jadi seperti itu ya. Selama ini kita ngomongin big data, tapi kita lupa bahwa apakah big data ini aman. Nah, justru ini yang menjadi tantangan baru dari kemajuan era digital. Apalagi setelah Edward Snowden membocorkan operasi PRINCE NSA bahwa pemerintah Amerika berhak menyadap seluruh lalu lintas internet, maka yang namanya privasi itu menjadi sesuatu yang sangat urgen, yang sangat dibutuhkan orang di masa mendatang. Gitu. Itu Amerika PRINCE itu ya Pak ya? Ya, PRINCE NSA, Edward Snowden yang lari ke Rusia ya. Dia kan bocorkan banyak ya, termasuk pemerintah Indonesia ternyata disadap Australia. Betul. Seperti itu ya. Nah, ini kan cukup memprihatinkan ya. Jadi mestinya kalau pejabat BUMN, menteri atau apa, harusnya kalau telepon tuh udah pakai model enkripsi atau yang udah diacak gitu ya. Gitu. Selain itu ya inilah dipakai untuk pemerintahan. Terus ya mungkin kalau orang Indonesia kreatif dipakai untuk koruptor ya bisa. Jadi nggak kesadap KPK lah. KPK kan punya akses. Betul, seharusnya KPK punya akses Pak ya. KPK itu punya akses dulu. Saya baca waktu ini ya Antasari Ashar ya, katanya seringnya dapin teleponnya orang gitu, masuk AIN gitu ya. Nah supaya itu makanya teknologi ini juga sudah sangat berguna untuk koruptor. Betul. Seharusnya mereka takut Pak ya. Nah, kalau Pak Adit sendiri kalau untuk nanggepin ini gimana nih Pak? Ya sebenarnya kami sudah banyak mengaplikasikan terutama untuk email Mas. Kalau email sekarang tuh supaya benar-benar itu email saya gitu, saya sudah mengaplikasikan pakai PGP Mas, Pretty Good Privacy ya. Terus yang open source-nya kan OpenPGP. Nah kemudian kebetulan bukan sponsor, cuman saya pakai Thunderbird Mas, Mozilla Thunderbird ya. Mozilla Thunderbird. Nah di Mozilla Thunderbird itu saya bisa download sebuah aplikasi enskripsi itu namanya Enigmail. Enigmail. Mungkin karena developernya terinspirasi Enigma. Enigma itu ya. Nah dari Enigmail itu saya bisa create enskripsi saya sendiri. Saya masukkan kata kunci, tapi setelah itu di keywordnya di generate begitu. Terus saya harus kirim ke Mas Arthur. Nah setelah itu kalau saya kirim hanya Mas Arthur yang bisa buka karena punya key saya. I see. Jadi mungkin kalau pemirsa SBO di rumah bingung apa sih Enigmail, encrypted, privacy. Ya ini memang sebuah pembahasan yang hangat banget di dunia IT ya. Zaman sekarang ini di mana email kita pun yang bisa kita bilang kita saya ngirim ke Pak Wawan lewat yahoo.com gitu ya. Something at yahoo.com saya kirim ke Pak Wawan atau ke Pak Adit at yahoo.com. Itu kan email kita kan dari kita lari ke server dulu, bahkan sebelum ke server kan ke Yahoo ya. Ke Yahoo server baru ke Pak Wawan atau enggak Pak Adit. Bahkan sebelum ke server pun dia lompat-lompat terlebih dahulu kan. Diacak lompat baru server baru ke Pak Wawan Pak Adit. Nah, waktu lompat sampai ke Pak Wawan Pak Adit memang bisa dibilang 0, sekian detik. Cuma dari situ kan bisa aja dihadang orang, yang email kedua kita bisa kelihatan. Saya juga punya punya habit, saya tuh jarang menghapus email. Jadi Gmail saya itu isinya masih banyak. Jadi arsip ya, sekalian jadi misalnya itu saya encrypt gitu, Google atau ini ya taunya ya ZE 1, 2, 3 teracak. Betul.
Yang bisa baca saya sendiri karena saya bisa masukin kodenya. Nah iya, karena itu enkripsi kan, Enkripsi, dienkripsi. betul. Jadi kalau kita sendiri yang awam seperti saya, ya paling gampang mungkin pemirsa di rumah tahu soal yang namanya Path ataupun Twitter gitu ya. Iya. Jadi pertama kali kita bikin Twitter kita masih alay, ketahuan kalau dulu kita alay segala macam, ya kan? Iya. Akhirnya data itu kan dipublish ke umum. Tapi kalau semua nggak dipublish umum, email ya mungkin Yahoo bisa pegang punya kita. Akhirnya behavior kita ketahuan. Nah, itu ngomongin soal privacy. Metodenya mail server juga SMTP itu server mail transfer protokol, dia hanya melewatkan saja. Nah. Dia hanya relaying, habis itu di server tujuan itu hanya tersimpan, kemudian kita tarik pakai IMAP atau POP3 itu dia hanya Tarik hasilnya. aja. Jadi enkripsinya harus di komputer saya Dan saya di dekripsinya baru di itu komputer aman. Mas. Ini masalah email ya. Kebetulan kalau saya udah baca Apple dengan FaceTime yang bisa udah telepon IP atau video Dan itu terenkripsi juga. terenkripsi. Wah, nanti kita akan bahas lagi revisi. Kenapa kita mau bahas ini? Karena nanti akan ada pembahasan yang lebih luar biasa. Jangan kemana-mana pemirsa SBO di rumah, tetap di Teknovasi. Take to the future. New excitement begins. Honda HR-V, the daring achiever. Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you Kunjungi Galaxy Grand Wedding Fair 26 hingga 29 Maret 2015. down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but Bertempat di Galaxy Exhibition Center lantai 6 Galaxy Mall 2. Dapatkan door prize puluhan juta rupiah. 125 vendor terbaik memberikan paket-paket eksklusif wedding, birthday, and celebration party Trendsetter 2015. loves all of you. Love your Thank you for staying with us. We are still on Teknovasi, Take to the Future. Masih bareng saya Arthur, Pak Wawan, dan juga Pak Adit. Dan tadi kita ngomong encrypted data, privacy data, di mana ya mungkin nggak kerasa lah ya kita sekarang ini data kita dilihat oleh orang segala macam, banyak orang. Bahkan nanti bisa dilihat oleh NSA, Pak ya. Iya, NSA. Dan nggak tahu nanti kepentingannya buat apa sama NSA, untuk apa, udah buat Amerika, untuk apa, saya kita nggak tahu. Tapi kalau kita ngomongin soal encrypted dan Pak Wawan, Pak Adit tadi sempat ngomong Enigmail. Ya, itu Betul, Pak, aplikasi kalau di email kita untuk Oke. supaya digital signing. Jadi Enigmail, dan tadi sempat ada yang ngomong Enigmail tuh mungkin diambil dari Nama terinspirasi inspirasinya. Enigma, inspirasinya. Ya. Enigma sendiri itu apa sih Pak? Mungkin ada yang belum tahu nih pemirsa Oke, di jadi SBO di rumah. gini ya, menjelang World War Perang Dunia Pertama, Oke. itu Jerman mengembangkan satu teknologi yang dinamakan untuk
telik sandi atau mengirim apa namanya perintah. Tapi diacak ya. Diacak. Nah, itu di penghujung Perang Dunia Pertama. Nah, kemudian ini dikembangkan lagi, akhirnya pecah Perang Dunia Kedua. I see. Nah, itu mereka mengembangkan lagi teknologi Enigma yang lebih canggih. Enigma itu jadi data itu pas dikirimin diacak gitu Pak ya. Enigma Nggak itu tahu ya. Ada 4 bagian. Yang pertama keyboard, kemudian layar, yang ketiga itu adalah rotor untuk ngisi passwordnya apa. I see. Yang keempat namanya chipper scrambler. Jadi itu untuk ngacak. Chip untuk mengacaknya ya. Chip untuk ngacak. Jadi dia permutasinya yang versi pertama itu 26 pangkat 3. 26 itu jumlah huruf. A, B, C, D, E, F, G ya. Jadi kalau rotornya 3 berarti 26 permutasi ya. Lalu ini ketahuan sama polisi Polandia. Kemudian dikembangkan lagi menjadi 5 rotornya. I see. Jadi dipersulit lagi. Dipersulit 26 pangkat 5. Nah, sampai sejauh itu sebenarnya secara math itu masih bisa ketebak. Jerman nggak kalah pinter. Ternyata nasi itu setiap pagi itu ganti password. I see. Dan itu ternyata ketangkep bahwa passwordnya adalah perintah pertama Adolf Hitler di pagi hari. Pokoknya dia menyuruh pagi hari itu dia memerintah apa, kata pertama itu yang jadi sebuah password. Jadi misalnya saya udah janjian sama sudah janjian sama Pak Adit atau untuk apa email-emailan gitu ya. Saya bilang selamat pagi Pak Adit, berarti Pak Adit selamat pagi. Besok saya bilang apa kabar Pak Adit? Berarti passwordnya apa kabar? Apanya kata pertama gitu ya. Betul. Mungkin kalau pemirsa SBO di rumah agak bingung ngomongin soal enkripsi data, mungkin paling gampang bahasa slang lah Pak ya. Kalau di bahasa Malang dibalik bahasanya kan, krek jadi ker. Nah, jadi kita ngomongnya cuma kita tahu yang tahu. Betul ya? Salah sederhana seperti itu. Itu enkripsi paling sederhana. Nah, itu paling sederhana. Kalau mungkin kalau bahasa Jakarta ngomongnya prokem ditambahin oka, kayak sepokat sepatu, prokem preman. Kalau Malang dibalik gitu kan ya. Tapi kan itu kan berlaku untuk sepanjang masa. Sedangkan kalau ini kan harus dynamic. Dan tadi ya semua dibaliknya huruf pertama jadi huruf kedua jadi keempat jadi kelima, dan itu diacak-acak dan itu pakai chip itu ya Pak ya. Chip scrambler itu. Dan Jerman juga pinter. Spasi itu pakai X. Jadi kalau nulis spasi dia X. Nah, kalau kayak bahasa alay sekarang kan X itu jadinya kakaknya kakak X gitu. Something like that ya. Tapi itu kan tergenerate untuk jadi status yang statis. Sedangkan kalau untuk Enigma ini dia akhirnya berevolusi menjadi sesuatu yang dynamic, betul Pak ya? Betul. Nah, kalau ngomongin soal Enigma sendiri, terakhir kita sempat ngomong di belakang tadi sebelum kita syuting, sempat diangkat di film Pak ya? Betul, The Imitation Game. The Imitation Game. Nah, kalau The Imitation Game, mungkin ada pemirsa yang sudah nonton, di sana ada Cumberbatch di sana untuk sebagai pemeran utamanya. Bisa ceritain sedikit kan ya? Ceritanya sendiri itu tentang apa sih mungkin Pak Adit mungkin? Jadi sebenarnya begini, di Perang Dunia Kedua pada waktu itu kan jika enskripsi dari mesin Enigma itu tidak bisa ditembus gitu. Mungkin bom atom ada di Eropa bukan di Jepang lagi gitu. Mungkin. Ya. Jadi akhirnya ada orang Inggris namanya Alan Turing, dia ahli matematika dan luar biasa jenius yang dia bisa menemukan pemecahan kodenya dari Jerman itu, sehingga akhirnya Jerman kalah karena ketahuan. Kita mau nyerang Normandia, ketahuan. Mau nyerang sini ketahuan, nyerang sini ketahuan. Dan itu atas jasanya beliau, namanya Alan Turing, orang Inggris. Betul. Orang Inggris. Alan Matheson Turing. Dan Alan Matheson Turing setelah dia bikin memecahkan kode-kode itu, apakah dia mengembangkan sendiri apa gimana Pak? Jadi begini, Alan Turing ini sebelum bekerja di intelijen, jadi sebenarnya dia adalah mahasiswa Cambridge, dia matematisian. Cambridge University, dia matematisian, logisian. Dia udah mengembangkan komputer. Terus karena perang, dia diminta sama agen intelijen Inggris untuk bantu memecahkan enkripsi. Nah, ketika itu sebenarnya dia butuh waktu 2 tahun. Karena begitu sulitnya dan setiap hari diganti ya. Setelah 2 tahun dia bisa memecahkan ini, dia ribut sama tim teman-temannya dan tim intelijen. Kalau tim intelijen pengennya udah langsung ngabarkan bahwa enkripsi Jerman udah ketahuan. Dia nggak mau, jangan. Nah, karena apa? Kita mikirnya kalau kita langsung umumkan, Jerman bisa ganti lagi. Dirubah lagi. Revolusi lagi nanti. Mending kita diem, itu pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu, betul. Nah, alat untuk memecahkan itu namanya bom.
Bombe tulisannya. Bombe. Nah, itu dibikin oleh Alan Turing. Nah, setelah Perang Dunia Kedua ini selesai, dia balik lagi kembangin komputer. Oke. Jadi orang biasa lagi. Jadi normal people Iya. lagi. Dan akhirnya tidak sengaja dia tertangkap polisi karena dia mencari ini ya, pasangan homoseksual. Kemudian dia dihukum. Pertama dia nggak ngaku kalau dia itu siapa, karena dia tahu akhirnya ini orang yang sangat berjasa. I see. Akhirnya pilihan hukumannya 2, penjara atau disuntik hormon androgen. Oke. Dia akhirnya memilih disuntik hormon androgen, tubuhnya nggak kompatibel, terus dia frustasi karena nggak bisa ngembangin komputer yang ingin dia ciptakan, akhirnya bunuh diri dia. Oke, bunuh diri. Dan dia hitungannya Sad story-nya begitu. sad story-nya buat Alan Turing kayak Dan gitu ya. di makamnya itu ditulis the father of computer science, mathematician, logician, yang terakhir victim of prejudice. Active of prejudice. Sad story. Bisa dibilang ironi Pak ya. Ironi. Kalau nggak ada dia bisa-bisa yang Pak Adit Kita bilang, tidak punya gadget, tidak akan ada komputer. Iya betul. Jadi dia disebut the father of computer science. Karena dia yang bisa dibilang agak awal-awalnya mereka bikin yang Develop penelitian, komputer, dan develop komputer. dia termasuk orang yang sangat bagi orang artificial intelligence. Dia juga bapaknya karena dia yang mempunyai ide apakah kita bisa membuat mesin yang bisa berpikir seperti manusia. Ide pertama kalinya bisa dibilang Alan Turing sendiri. Alan ya? Turing. Yang menciptakan kenapa komputer tidak mempelajari manusia ya. Betul, tidak seperti manusia, berpikir seperti manusia. Wah, luar Dan biasa. Turing juga membuat semacam Turing test untuk seperti itu. Oke. Kalau dari Pak Adit sendiri kalau ngomongin Alan Jadi Turing gimana Pak? kalau saya melihatnya begini, Enigma itu kan mesin ciptaan Jerman ya untuk Oke. mengirim perintah begitu diterima di ujung sana. Nah kemudian ditangkap di tengah-tengah. Oke. Sebenarnya bisa diterjemahkan dengan teori matematika segala macam oleh tim gitu ya. Kita Oke. 1, 2, 3, 4, 10 orang gitu. Bareng-bareng gitu ya. Bareng-bareng. Tapi Next Alan Turing mikir begini, ini nggak cukup. Yang terjemahkan jangan kita capek nanti, mesin aja kita create mesinnya. betul. Akhirnya si Makanya Alan Turing itu bapak komputer. menciptakan. Nah, bapak komputer itu karena kan sebenarnya kalau kita kerja bareng gini ya bisa sih, cuman kalau ada komputer kan lebih enak, akhirnya jadi satu. Dan lebih cepat. Betul. Karena yang memecahkan alat komputer yang Bombe tadi. Dan tidak tergantung oleh manusia Betul. itu ya. Kalau Iya. satunya lagi pusing, lagi datang Iya. bulan gitu seumpama. Jadi Tugas ke dia kan tolong ini pecahkan sandinya. Sebenarnya tugasnya cuma itu doang. Ya dia dengan tim gitu Selesai. ya udah kasihkan. Tapi dia mikir bahwa ini jangan kita, ini jangan banyak orang, mesin aja. Akhirnya dia create mesinnya begitu. Jadi Sebuah hitungannya- mesin Enigma dilawan oleh mesinnya dia. akhirnya hitungannya idea di mana bisa dibilang kalau ngomongin enkripsi, mendekrip ya, Dekrip, mendekrip betul. enkripsi Gitu. yang udah ada dari Jerman tuh Betul. beberapa orang sudah bisa seharusnya. Cuma Ya, dia yang timnya bisa dia. dibilang Bikin membuat mesinnya. sebuah mesin. Betul. Ya, karena lebih efektif. Betul. Dari situ orang-orang juga akhirnya mikir ya kenapa yang lainnya nggak dibuat mesin akhirnya seperti itu. Di film itu juga diperlihatkan beberapa timnya dia, ada yang perempuan juga ya Mas ya, ada yang pintar juga, ada teman-teman laki-lakinya juga gitu. Tapi dia bilang bahwa ciptakan mesin dilawan dengan mesin. Gitu. Oke, mungkin kalau pemirsa SBO pengen tahu tentang Alan Turing, kita sudah menyiapkan VT-nya. Kita langsung lihat saja dan kita akan kembali lagi pastinya di Teknovasi Tech Real Feature. Please check this one out. Alan Matheson Turing lahir pada 23 Juni 1912. Ia adalah seorang peneliti matematika dan komputer dan juga pahlawan perang Inggris. Sebagai peneliti komputer, Alan dikenal sebagai salah satu peneliti komputer modern digital pertama. Selain itu, dia adalah orang pertama yang berpikir menggunakan komputer untuk berbagai keperluan. Dan dia mengatakan bahwa komputer dapat menjalankan berbagai program. Tidak hanya ahli di bidang komputer, Alan menciptakan sebuah ide tentang mesin Turing, yakni mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Dari mesin yang ia ciptakan tersebut, Alan berhasil mencetuskan tes Turing dan kemudian namanya diabadikan dalam penghargaan Turing. Pada tahun 1936, yakni di usia 24 tahun, Alan pergi ke Princeton University di Amerika Serikat dan kemudian kembali ke Inggris 3 tahun setelahnya. Di sana ia mulai bekerja secara rahasia sebagai tenaga paruh waktu untuk Departemen Kriptoanalisis Inggris, Kode Pemerintah, dan Sekolah Cypher. Pada saat pecah Perang Dunia Kedua, ia mengambil pekerjaan penuh waktu di kantor pusatnya Bletchley Park.
Di sini ia memainkan peran penting dalam menguraikan pesan yang dienkripsi oleh mesin Enigma Jerman yang menyediakan data intelijen penting bagi sekutu. Dia memimpin sebuah tim yang merancang sebuah mesin yang dikenal sebagai bom yang berhasil menerjemahkan pesan Jerman. Dia menjadi tokoh terkenal dan agak eksentrik di Bletchley. Setelah Perang Dunia Kedua usai, Alan Turing berubah pikiran untuk pengembangan mesin yang secara logis akan memproses informasi. Dia bekerja pertama untuk National Physical Laboratory pada 1945 hingga 1948. Namun, rencana itu ditolak oleh rekan-rekannya. Dan laboratorium yang diusulkan untuk proyek tersebut kalah menjadi yang pertama merancang sebuah komputer digital. Namun dalam mencapai impiannya, ia tidak berhenti di situ. Pada tahun 1949, ia pergi ke Manchester University, di mana dia memimpin laboratorium komputasi dan mengembangkan sebuah mesin yang membantu untuk membentuk dasar-dasar pada bidang kecerdasan. Kemudian pada tahun 1951, dia dipilih sebagai salah satu anggota dari Royal Society. Kehidupannya yang penuh dengan impian dan juga pemikiran untuk menciptakan hal baru ternyata tidak membuat dia memiliki nama baik dan hidup nyaman. Pada tahun 1952, Turing ditangkap dan diadili atas tindak pidana. Kasus apakah yang menimpa pria pandai ini dan benarkah ia mengakhiri hidupnya karena tindak pidana yang ia lakukan? Update People, informasi lengkapnya hanya ada di Teknovasi. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you Kunjungi Galaxy Grand Wedding Fair 26 hingga 29 Maret 2015. down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but Bertempat di Galaxy Exhibition Center lantai 6 Galaxy Mall 2. Dapatkan door prize puluhan juta rupiah. 125 vendor terbaik memberikan paket-paket eksklusif wedding, birthday, and celebration party Trendsetter 2015. loves all of you. Love your New Honda Brio. More choices, more excitement. Selamat malam pemirsa SBO di rumah, kita masih di Teknovasi Take to the Future bareng saya Arto dan di sini ada Pak Wawan dan juga Pak Adit dan kita ngebahas soal Alan Turing. Tadi ngomongin Alan Turing, siapakah dia yang memecahkan enkripsi data dari Enigma yang waktu Perang Dunia Kedua dan dia menciptakan sebuah mesin yang tidak hanya memecahkan enkripsi itu tapi dia menciptakan sebuah mesin yang kita nggak perlu kerja, akhirnya mesin itu yang akhirnya bisa bekerja untuk memecahkan kode-kode Morse dan kode-kode yang sudah diacak-adutkan dari Jerman untuk berperang tersebut. Tapi memang bisa dibilang saya agak keluar dari line ini, everything about technology itu awalnya tetap dari perang Pak ya. Militer. Militer. Termasuk internet itu DARPA. Iya, DARPA, militer, semua Militer. internet, semua teknologi itu semua militer. Dari memang militer, ya. Dari militer mereka berperang dan segala macam, akhirnya jadi sebuah komputer. Tapi itu out of the line for tonight. Tapi kita ngomongin lagi soal enkripsi data. Tapi balik lagi tadi sempat pemirsa di rumah sempat melihat VT dari Alan Turing.
Mungkin ada yang sedikit kelewatan lagi, saya lagi balik lagi ke Pak Wawan dan juga Pak Adit. Mungkin satu persatu bisa jelasin lagi, menurut Pak Wawan dan juga menurut Pak Adit, si Alan Turing ini berjasanya gimana kah untuk teknologi yang mungkin zaman sekarang ini, dan menurut Pak Adit dan Pak Wawan bagaimanakah seorang Alan Turing ini? Saya mungkin ini ya, melihat bahwa teknologi apapun itu kita harus kembali ke dasarnya, Mas. Oke. Kita di Indonesia ini lebih mendewakan ke arah aplikasi ya, tapi yang ilmu dasarnya itu kurang dihargai. Coba seperti Alan Turing itu dia seorang matematikawan sejati ya. Richard Feynman itu fisikawan sejati juga ya Mas Wawan ya. Terus yang siapa tuh yang di kursi roda itu? Stephen Hawking. Stephen Hawking itu juga seorang fisikawan sejati. Applied science intinya sekarang ini. Nah, padahal di Mas Arthur lihat di kampus-kampus itu jurusan-jurusan di swasta dan negeri MIPA ya. MIPA. Ya, itu kurang diminati orang. Nah, makanya saya sih mendorong supaya kita juga mulai menghargai ke sana ilmu dasar gitu dan mulai menyukainya. Karena apa? Kita kurang orang-orang yang bisa develop mulai dari mengetahui dasarnya dulu, nggak langsung tiba-tiba yang tinggi begitu Konsep. Konsepnya dasarnya itu yang paling penting. Ini contohnya kan waktu itu akhirnya Jerman bisa dipecahkan oleh matematikawan kan gitu kan. Bukan karena pesawatnya, bom atomnya atau apa gitu. Karena dasarnya ya seorang matematikawan si Alan Turing tersebut ya. Betul. Oke, kalau untuk Pak Wawan gimana Pak? Alan Turing ini kalau bagi dunia komputasi dan AI ini boleh disebut orang yang sangat vital ini. Jadi mungkin kalau nggak ada Alan Turing juga nggak ada smartphone, nggak ada komputer gitu ya, terus atau nggak ada teknologi enkripsi yang lebih canggih seperti itu. Tapi ya memang Alan Turing dia dari ilmu paling dasar matematika, logika, sampai dia juga engineering, membuat komputer itu tadi. Jadi saya lihat ini profil yang cukup jenius dan komplit. Dari konsep sampai dia engineering, cukup komplit lah ini. Betul. Biasanya kan orang konsep aja, engineering aja. Ini Alan Turing dua-duanya jalan nih, kayak Feynman persis. Wow, jadi bisa dibilang untuk dunia sekarang ini bisa dibilang dia yang idea pertama yang masih raw banget, yang masih mentah banget, akhirnya orang-orang mendevelop akhirnya menjadi sesuatu yang bisa bilang sekarang ini ya Pak ya. Iya, komputer sekarang dari ini. komputernya, dari AI-nya juga, Dan itu jauh sebelum Bill Gates dan Steve Jobs. Iya, perang dunia kedua Pak ya. Iya. Alan Turing sendiri meninggal 1954. Dan dia meninggalnya pun bunuh diri karena ya depres itu ya. Karena dia disuntik estrogen itu ya. Karena dia nggak bisa meneruskan apa yang ingin dia kerjain. Jadi mungkin jenius-jenius ini pengen membuat sesuatu yang mengubah dunia, tapi karena dihalangi, mending bunuh diri seperti itu ya. Idealisnya besar ya Pak Idealisnya ya. besar. Kalau zaman sekarang jangan bunuh diri lah ya. Iya. Kalau nggak bisa terus berusaha. Tapi mungkin itu memang eksesnya ya mungkin Mas. Soalnya ada film sebelum ini, Beautiful Mind Mas. Oke. Ya itu menceritakan John Nash ya. John Nash di Amerika ya Mas ya. Itu juga diceritakan di film itu kan dia punya kepribadian ganda. Nah itu mungkin efek-efek dari kecepatan berpikir karena kepinteran gitu ya. Tidur pun mikir ya sambil ngitung kalau tidur ya. Siapa Mas tadi yang di kursi roda itu? Stephen Hawking itu juga kan kemunduran fisiknya juga karena kecepatan berpikirnya juga diduga seperti itu juga. Nah makanya ya sebenarnya perlu keseimbangan lah. Ya, keseimbangan. Kalau pinter ya pinter-pinteran gitu. Pinter biasa aja lah. Jangan jadi komputer bagus, jangan jadi computer nerds kan gitu. Oke. betul. Tapi ya nggak bisa begitu juga. Kalau nggak ada orang-orang seperti itu, dunia tidak berubah sedemikian drastis ya. Benar. Seperti itu ya. Ya bisa dibilang Tuhan tetap adil lah ya. Pinter-pinter banget tapi jangan pinter banget ganteng kaya, waduh, kan kasihan kita wah. Gak laku dong, udah pinter, ganteng, jenius, wah kita ini gimana gak laku. Tapi alhamdulillah, kita ngomongin balik lagi enkripsi. Nah kalau ngomongin enkripsi, zaman sekarang ini nih Pak, enkripsi seperti itu apakah berkembangnya banyak atau gimana nih Pak? Oh iya dong, itu di Instant Messenger udah lagi tren tuh. Iya. Oke, ya apa tuh Pak? Mungkin ada yang belum tahu nih Pak. Yang terbaru kan Telegram tuh, terus kita ada
chat khusus, hidden chat. Hidden chat. Ya, Terakhir itu. kayaknya saya sempat salah mencet di Line, Pak ya. Line juga Line ada. itu ada hidden chat ya, dan hidden itu chat. encrypted ya. Ya, menurut versinya mereka lah. Jadi ya tren juga seperti itu. Kemudian kalau yang FaceTime mesti berbayar ya. Kita mesti download dulu dan bayar pakai kartu kredit. Terus nanti saya sama Mas FaceTime itu encrypted gitu, khusus. Jadi hitungannya data video Bapak ke saya dan saya balik ke Bapak di luar sana tidak akan pernah diketahui orang Betul. apapun Iya. ya. Jadi Betul. hitungannya Diacak. kalau lewat pun dibaca nggak akan ngerti ini Iya. video Nggak apa. ngerti. Jadi hitungannya kayak mata di bawah, kaki di atas, Iya, terus betul. ngomongannya Diacak-acak. dibalik Iya, segala betul. macam. Jadi hitungannya Iya, betul. orang di luar Bapak dan saya melihatnya sesuatu yang aneh, yang Betul. tidak ada Iya, betul. artinya. Betul. Tapi setelah masuk saya lewat kunci or something, balik lagi video yang normal lagi. Ya, Mungkin ke depannya yang paling laris mungkin adalah nanti komunikasi voice yang dienkripsi. Voice pun sudah dienkripsi nantinya. Ya, Ya? FaceTime itu kan bisa voice sama video. Oh iya betul. Gitu. Jadi saya telepon sama Pak Adit gitu, kalau enkripsi saya hidupkan, ya orang yang mau nyadap nggak bakal ngerti. Ya suaranya noise jadi kesannya Noise, ya. ya. Jadi keluar noise tapi waktu masuk ke Pak Adit sudah jadi suara normal lagi. Normal lagi. Nah kalau enkripsi seperti ini bisa dibilang beberapa, saya bilang belum lebih dari 5 tahun ya Pak ya. Untuk yang messenger ini mereka untuk develop enkripsi. Ya memang baru aja karena setelah ada Edward Snowden membocorkan operasi itu PRINCE. Oke. Nah, terus sebenarnya saya pernah browsing di Rusia itu dia memproduksi gadget Gadgetnya? Yotaphone itu udah Yotaphone. dilengkapi chip untuk prosesor enkripsi. Oke. Jadi di chipnya sendiri ya. Jadi bukan di atas atau di bawah, di chipnya sendiri sudah Chip berenkripsi. prosesor, jadi supaya nggak membebani prosesor utama. Oh, jadi dia dibikin chip baru. chip baru karena enkripsi ini kan prosesornya berat. Dia sangat berat karena dia ngacak. Ngacak, Tuh, ya. Nah, dan menariknya adalah setiap produsen itu punya karakteristik sendiri. Betul. Jadi chipnya Samsung, chipnya misalnya buatan Rusia, buatan Cina, buatan Amerika atau mungkin buatan Indonesia, itu nanti lain-lain. Itu bisa cara dibilang mengacaknya. kayak passwordnya beda-beda lah ya. Cara ngacaknya Cara beda. ngacaknya Metodenya. beda. Ada yang suka betul. diaduk Iya. begini, ada yang Betul, dikocok betul. begini gitu lah ya. Metodologinya beda. Metodologinya beda. berbeda-beda. Cuma kalau ngomongin kayak gitu, apakah itu tetap bisa dibilang aman untuk kita, Pak? Ya, Nah, ada gimana? di atas langit masih ada langit. Di atas langit masih ada langit. Tapi jangan kemana-mana, kita akan bahas lagi soal langit, bukan langit. Kita akan bahas soal enkripsi. Jangan kemana-mana, masih di Teknovasi Take to the Future. Ingin tahu lebih detail foto produk-produk yang dipasang di iklan Jitu Jawa Pos? Download aplikasi QR Code Reader dari smartphone Anda. Scan barcode-nya, Anda langsung bisa lihat detail fotonya. Satu showroom bisa 10 produk. Bisa juga lihat iklannya di www.jawapos.com/iklanjitu. Nikmati ratusan iklan baru setiap harinya. Pasang iklan baris di iklan Jitu Jawa Pos kini lebih untung. Iklan Jitu Jawa Pos, wah sudah laku. Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point.
Kunjungi Galaxy Grand Wedding Fair 26 hingga 29 Maret 2015. Down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but Bertempat di Galaxy Exhibition Center lantai 6 Galaxy Mall 2. Dapatkan door prize puluhan juta rupiah. 125 vendor terbaik memberikan paket-paket eksklusif wedding, birthday, and celebration party Trendsetter 2015. loves all of you. Love your Oke, selamat malam pemirsa SBO di rumah. Kita masih di Teknovasi Take to the Future bareng saya Arthur dan juga Pak Wawan dan Pak Adit dari Data Utama dan juga pengamat teknologi. Kita ngomongin soal Alan Turing, kita ngomongin soal enkripsi data, kita ngomongin soal privacy data. Yang bisa dibilang dari zaman dulu, pertama kali gadget dan internet sangat sudah everything is in our hand. Kita komunikasi dengan orang, kita FaceTime, kita berkomunikasi. Tidak hanya chatting, tidak hanya messaging, tapi kita sudah bisa bertemu dengan dia lewat handphone. Dan itu bisa dibilang data itu apakah aman, apakah hanya saya dengan orang saya yang saya tuju yang melihat, atau mungkin ada orang lain yang melihat. Atau mungkin mereka bisa tahu saya suka nelpon orang tuh di jam berapa aja. Nanti bisa digunakan data itu sebagai apa. Soal privacy itu yang bisa dibilang kita nggak ngerasa itu sebagai privacy, tapi bisa menjadi data yang luar biasa, menjadi musuh atau mungkin bisa jadi senjata dia untuk melawan kita atau senjata mereka untuk menggunakan kita. Nah ini yang tadi sempat kita bahas dan kita salah satunya adalah bagaimana cara data itu tidak diketahui orang lain adalah dengan enkripsi, betul Pak ya? Enkripsi, ya. Akhirnya Jerman pernah menciptakan yang namanya Enigma. Tujuannya sih untuk perang, di mana saya mengkomando pasukan saya di sana untuk menyerang siapa tapi tidak diketahui oleh musuh. Enkripsi dan Alan Turing itu sendiri yang menciptakan sebuah mesin bombe tadi ya. Bombe mesin ya, Bom mesin lawannya. itu yang data itu disimpan terus dipecahkan langsung dengan cepat oleh mesin, tidak perlu orang untuk berpikir. Ya. Nah, tapi kalau ngomongin perkembangan enkripsi data sendiri sekarang dan privacy data sendiri, enkripsi tadi kan sempat kita bilang sudah ada beberapa, mungkin pemirsa di rumah yang paling gampang ngambilnya adalah di Line tadi ya, karena saya juga nggak sengaja nggak megang di Messenger Line yang ada di gadgetnya pemirsa SBO di rumah. Kalau diklik, kita klik kontak orang, terus di atasnya kita klik ada hidden chat. Hidden chat itu kalau kita masuk ke setting itu ada encrypted data atau encrypted something gitu. Message. Dan ada message ya, ada Ya. 220 ABFA lah itu something. Itu kunci enkripsi kita dengan orang lain tersebut. Nah itu enkripsi namanya. Jadi di mana message saya lemparkan ke Pak Adit, hanya saya dan Pak Adit tahu, hanya saya dan Pak Adit saja yang tahu. Mungkin kalau analogi lagi yang paling gampang ya bahasa-bahasa slang itu Pak ya. Kayak di Malang bahasanya dibalik. Ker ngalam. Nah, arek Malang Enkripsi gitu itu ya. Enkripsi sudah itu. Mungkin orang Palembang tidak akan tahu ada orang ker Malang, kok ker ngalam. Apa ker ngalam itu? Ternyata arek Malang. Nah, enkripsinya hanya anak-anak Malang dan orang-orang yang tahu saja. Itu enkripsinya seperti itu paling gampang analoginya. Tapi kalau pengembangan analogi sendiri Pak untuk enkripsi. Dulu si Alan Turing bilang apa? Permutasi 26. 26. Kalau sekarang ini sudah berapa nih Pak? Mungkin kemungkinan ya kalau untuk standar yang dipakai umum udah pangkat 128 ya. 128 Tapi kalau ya? untuk keperluan khusus saya pikir udah lebih. Lebih dari 128. Pasti lebih ya. Untuk enkripsi data itu sendiri. Ya. Nah kalau pengembangannya nanti dan sekarang dan sampai nanti di dunia deh, kita ngomong dunia dulu yang paling luas. Nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya. Terus jadi karena ya itu yang tadi dibilang ya, Jerman bikinnya hanya pangkat 3, ketahuan. Ya. Bikin pangkat 6, ya. ketahuan. Ya, terus Naikin lagi, 26. ketahuan. Naikin 64. terus. 128 Sekarang ini orang-orang masih bekerja di enkripsi 128 tersebut Ya. ya. Jadi dipangatkan sampai 128, didekripsikan, diturunkan pangkatnya Turunkan 128. Memang tetap sebenarnya terpecahkan, cuma kan butuh waktu panjang. Butuh waktu panjang 128 ini ya, Iya. pangkat 128. Sekarang, tapi nanti lama-lama sudah pendek lagi. ya, bisa. Karena ada orang yang menciptakan mesin untuk berpikir lebih cepat itu Iya, ya. betul. Dan akhirnya lebih itu lagi. Iya, Wah. dunia kriptografi ini nggak ada Kriptografi. selesai, ya. Dan ingat mesin sekarang kan nggak di satu tempat, Ya. bisa cloud kan.
banyak ditaruh musuh di sedunia. cloud. Luar biasa ya. Orang yang encryptnya susah, dipecahkan gampang, bikin lagi, ya kan? Tapi hidup memang begitu, karena makin berkembang ya. Makin Jadi kompleks. makin kompleks. Di kami sendiri di penyelenggara jaringan ya, saya pernah ada wacana untuk menyimpan semua data yang lewat. Kami sih nggak keberatan gitu kan. Pokoknya perangkatnya itu bukan Data kami yang utama nih, invest. kita ngomong data utama ya. Kami nggak keberatan, cuman perangkatnya jangan kami yang invest, mahal soalnya. Mahal dan nggak ada pentingnya bagi kami kan. Betul, Tapi monggo benar, silakan. Dan waktu itu sudah pernah dicoba 2 jam jatuh mesinnya. Karena disknya harus besar banget. Overload. Tempat media penyimpanannya nggak cukup. Jadi ceritanya Bapak menyimpan semua transaksi data internet yang ada waktu itu di Traffic, lalu lintas, traffic. Indonesia. All Indonesia waktu itu hanya jadi, 2 jam saja. Lewat gitu disimpan gitu. Itu simpannya apa? Media teks, ya email, Oh ya apapun. everything semua disimpan. Nah medianya penuh, ya mati Jebol. mesinnya, jebol. Jadi sekarang wacana itu nggak dijalankan lagi. Oke, nah kalau di Amerika sendiri NASA itu gimana Pak? Kalau Amerika itu kan memilih informasi itu dianggap sangat penting ya. Oke, Jadi data mungkin gini, informasi ya. hari ini mereka dapat informasi ini. Mungkin ini nggak ada gunanya, terus suatu saat mereka ada informasi ini yang penting ya, mungkin untuk teroris gitu ya. Nah baru mereka nanti kan ketahuan, oh ini ternyata ada hubungannya dengan ini. Nah makanya kalau orang Amerika saya lihat mereka lebih memilih investasi di penyadapan data ini, mereka serius. Benar-benar, bahkan Google aja kalau nggak salah Google Plus ya Mas ya, berjanji nggak akan menghapus semua yang pernah diposting ya. I see. Walaupun kita sendiri menghapusnya gitu ya. Itu Facebook gitu. Terus ada kalau nggak salah Google tuh gini, seperti membuat wasiat gitu ya. Kalau kita mati itu tinggalan kita apa sih gitu. Jadi mereka janji bahwa apa yang pernah Anda tulis itu akan abadi. I see. Seperti itu. Ya pertanyaannya kalau abadi disimpan di mana ya? Berarti mereka investasi untuk storage tersebut ya Pak? Iya, untuk storage tersebut. Dan ini sudah anti nuklir. Iya. Dan itu pun anti nuklir dan anti segala macam. Kalau saya pernah baca ya, mereka data centernya udah kayak di bawah di bawah tanah gitu. Underground. Yang benar-benar secure ya. Bahkan misalnya katakanlah perang itu pun masih aman. Tapi tidak satu tempat, banyak tempat juga. Banyak tempat. Ada yang di kutub utara, ada yang di. Ya bisa dibilang kalau bisa ngomongin data tersebut, ngomongin Facebook aja penggunanya berapa juta orang? 1 miliar. 1 miliar orang dan datanya dari foto, dari teksnya, dari postingannya kesimpan semua. Dan itu berapa banyak Pak ya? Luar biasa. Dan itu yang bisa dibilang. Tapi itu adalah data yang kesimpan dari kesadaran orang. Betul. Tapi kalau kita mau mendata lalu lintas traffic ini rasanya kok nggak sanggup. Belum sanggup ya. Belum sanggup. I see. NSA yang ini. Belum sanggup. NSA yang... Nah makanya kemarin itu ada isu yang namanya memek ya Mas. Search engine yang katanya dia bilang kalau Google itu ada di permukaan, dia ada di kedalaman laut. Karena dia database-nya NSA. Jadi yang nggak kelihatan, yang Google nggak bisa akses. Gitu. MEX ya, sebuah search engine yang dibilang data source-nya lebih dalam. Iya, dan dia bisa bisa mencari kriminalitas. Ya bener lah, semua data disadap. Data NSA-nya disadap terus semua sama MEX itu ya. Enggak, maksudnya NSA itu nyadap data secara raw. NSA-nya betul. MEX ini ngambil datanya dari NSA itu. Jadi benar-benar luar biasa datanya ya. Iya, betul. Nah, kalau ngomongin soal privacy, saya balik lagi. Dan itu juga yang punya DARPA juga. Saya pengen balik lagi sebelum kita ngakhirin acara ini, kita ngomongin privacy. Tadi kan ada sempat Pak Adit bilang ada privacy yang bisa dibilang di tengah jalan kita nggak sadar diambil. Ada juga privacy kita yang secara sadar kita serahkan ke mereka. Facebook, Twitter ya. Path atau apapun location for share ya kan. Terus secara sadar kita check in. Ya kan, setiap hari Senin kita ke kantor, Selasa kita nongkrong di kafe, Rebo kita ngebar, Jumat kita party, Minggu kita teler di rumah, kita ketahuan rutinitas kita seperti ini. Dan itu kita secara sadar kita kasih tahu ke server entah berantah di mana. Di dunia. Di dunia. Nah, kalau Pak Adit dan Pak Wawan sendiri menanggapi hal itu gimana nih Pak? Apakah itu sesuatu yang buruk apa ya? Ya sudahlah apa gimana nih Pak? Pak Wawan dulu mungkin. Tergantung ini ya, di Eropa udah ada undang-undang
bahwa orang berhak mendelete semua data di internet. Itu udah Oke. di Eropa udah ada. Di Rusia itu undang-undang yang terbaru adalah bahwa warga negara Rusia datanya tidak boleh direkod di luar negeri. I see, untuk Rusia. Ya, untuk Rusia seperti itu. Jadi misalnya orang Rusia ingin transaksi akan ke Bali gitu ya. Dia mungkin transaksinya kan pesan hotel ya. Dia sebelumnya pasti hotel itu terhubung dengan sistem di Rusia dan mereka udah bikin agreement bahwa data yang dimasukkan setelah itu harus dihapus. I see. Seperti itu. Kalau enggak itu nanti kena hukum internasional. Kalau di Rusia sudah seperti itu. Jadi informasi warga negara Rusia tidak boleh disimpan di luar negara Rusia. Oh, jadi kalau semama kayak Indonesia gitu ya, saya seorang Arthur mau bilanglah ke Thailand, kita ke Thailand booking hotel A. Nah, itu kan ngisi data. Kita ngisi data segala macam. Nah, kalau hotelnya nyimpen, hotelnya nyimpen, dia akan tahu saya akan ke sana segala macam gitu ya. dan bocorkan ke orang lain. Ya. Nah, ini Arthur tanggal lahirnya sekian, Betul. ini bisa dibocorkan. Data-data saya pribadi ya. Iya, betul. Nah, itu di undang-undang Rusia mereka untuk transaksi itu boleh, tapi setelah itu harus dihapus. Oke. Wah, kalau kita di Facebook itu ada nama, kerja di mana, Iya. SD-nya mana, SMP mana, SMA mana. Pernah sakit Kuliah di apa, mana. segala macam kita tulis semua ya. Lengkap selengkap-lengkapnya dan itu for free kita kasihkan ke mereka. Iya. Nah, kalau Pak Wawan sendiri nganggepin soal privacy itu yang kita rela dan kadang-kadang mungkin ada yang diambil di tengah jalan, gimana nih Pak? Pak Adit? Ya, itu kan kembali lagi diri sendiri. Kita sadar loh ngisi data kita di Facebook gitu kan, di Google apa segala macam. Kita sadar. Ya jangan marah-marah kalau misalnya keambil dan tiba-tiba kita ditawari promosi iklan sesuatu. Promotion ads gitu ya. Betul. Kalau nggak mau, jangan share data Anda ke siapapun di internet. Internet tuh ya bahaya juga, hati-hati. Oke, pokoknya intinya ya balik lagi ke diri kita sendiri. Tapi sebenarnya Google udah ini kok, ada penawaran bahwa kita bisa menggunakan produk Google tanpa iklan dan tanpa kita kasih data tapi bayar. Tetap bayar. Nah, There's a price to pay ya for privacy Jadi lah ada ya. pilihan privasi atau bayar. Gitu. Tetap di tangan Anda pemirsa SBY di rumah. Dan pembahasan kita untuk privacy dan encrypted data dan Alan Turing hari ini sudah selesai. Dan pastinya kita akan terus mencari sesuatu yang mungkin pemirsa SBY di rumah tidak tahu tapi pengen tahu tentang teknologi itu. Saya Arthur, Pak Wawan, dan juga Pak Adit, terima kasih banyak malam ini. Terima kasih untuk Alan Turing juga, ada komputer segala macam karena mereka. Dan terima kasih untuk pemirsa SBO di rumah karena sudah menonton Teknovasi. Kita akan kembali lagi Teknovasi berikutnya. Saya Arthur, ciao, Teknovasi, take to the future. Thank you.